rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha nabiyil karim war rasulil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qudwatina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa asyrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta bina basira. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihim fa innahu qad afdau ala ma qaddamu alaih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sahibul bait, yaitu Bapak Ismit Nur Amrullah dan keluarga besar. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umurnya. Para ustadz, ustazah, yaitu yang pertama Ustadz Hendrawan sebagai wasilah perantara saya bisa bersilaturahim pada kesempatan malam hari ini. Ibu Ustazah Makbulah, Bapak Ustadz Asron, Bapak Ustadz Jumakir, Bapak Ustadz Irwan, saya tinggal nyebutin doang, yang mana orangnya saya tahu nih. Dan para tokoh masyarakat, tokoh agama, para orang tua yang insya Allah saya anggap sebagai orang tua saya, para sesepuh, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin, ibu-ibu, saudari-saudari hadirat, kaum muslimin wal muslimat, sholihin, sholihat, muallimin, muallimat, muta'allimin, muta'allimat, dzakirin, dzakirat, jamaah majlis tahlil, majlis zikir, peringatan 40 hari atas wafatnya ayahanda tercinta, yaitu Bapak HM Yusuf Ashari bin Haji Sabran, yang malam hari ini keluarga besar beliau yaitu Bapak Ismit mengundang kita bersama-sama dalam rangka mendoakan atas wafatnya almarhum malam ke-40 hari. Mudah-mudahan almarhum Bapak Yusuf Ashari bin Haji Sabran diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahan-kesalahannya, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuburnya diterangkan, makomnya diluaskan, dan tempatnya dijadikan tempat yang terbaik. Raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salam terlimpah dan tercurah kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang manusia yang paling sempurna ibadah salatnya, ibadah puasanya, ibadah hajinya,
manusia yang tidak pernah meninggalkan sholat jamaahnya, sholat tahajudnya, seorang manusia yang sering disakiti tetapi tidak pernah merasa sakit hati, seorang manusia yang dapat memberikan syafaatil uzma di yaumil qiyamah, baginda Nabi besar kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, para jamaah sekalian, malam hari ini kita berdoa bersama mengenang wafatnya almarhum. Mudah-mudahan setelah pulang dari sini insya Allah bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bicara 40 hari, maka kita bicara tentang kematian. Bicara kematian, bahwa kematian adalah kepastian, kehidupan itu pilihan. Kalau mati nggak bisa milih, tapi kalau hidup masih bisa memilih, betul? Jadi kalau orang hidup itu masih bisa memilih, kayak kita datang ke sini nih, kita mau datang atau enggak nih, tergantung itu pilihan kita. Bisa datang, bisa tidak, itu pilihan. Tapi kalau kematian itu tidak bisa memilih. Ya saya mah matinya di rumah aja ah. Kenapa mati di rumah? Karena kalau mati di rumah enak, banyak yang ngurusin. Kalau mati itu bisa milih. Saya matinya di rumah sakit aja. Kenapa matinya di rumah sakit? Kalau mati di rumah sakit enak, susternya cakep-cakep misalnya. Kalau kita bisa memilih, pokoknya mati mah di mana saja. Yang penting mati dalam keadaan husnul khotimah. Orang mati husnul khotimah, jamaah sekalian, caranya 4 ya, caranya 1, cirinya 4. Itu orang mati husnul khotimah. Caranya 1, cirinya 4. Jadi orang mati husnul khotimah dari segi fisiknya aja itu kelihatan tuh cirinya. Pertama, orang kalau mati husnul khotimah, ciri yang pertama ketika meninggal dunia dari keningnya keluar keringat sini. Tapi nggak banyak, basah di sini loh dari keningnya nih. Yang kedua, matanya terpejam. Matanya terpejam tuh, matanya merem bukan rapet. Kalau merem kayak orang tidur. Itu husnul khotimah tuh. Yang ketiga, ciri orang mati husnul khotimah, hidungnya rada berkembang, rada megar. Makanya dari sekarang latihan megar-megarin itu ya. Yang keempat, mulutnya mingkem tersenyum. Jadi kalau seandainya kita melihat jenazah ketika meninggal dunia, keningnya keluar keringat, matanya merem, hidungnya agak berkembang, mulutnya mingkem tersenyum, maka saksikan bahwa jenazah itu adalah husnul khotimah. Maka itu ada kaifiyah, ada cara bagaimana kita mengurus jenazah. Maka sering saya ingatkan, kalau seandainya ada keluarga kita yang meninggal dunia, yang baru saja meninggal dunia, supaya mulutnya mingkem tersenyum, supaya mulutnya rapat, begitu baru meninggal dunia, segera ikat dari rahangnya sini. Makanya kalau ada orang meninggal suka diikat sini ya, dari rahangnya. Itu kalau baru meninggal segera ikat sini. Kalau baru meninggal, kalau baru cengap-cengap mah jangan. Cengap-cengap ikat lah, mampus sih. Kalau dia mati, kalau hidup mana ikat gua tuh suek banget. Ya kan? Jadi para jamaah sekalian, itu cirinya tuh. Nah caranya, kata Nabi, man syaba ala syai'in syaba alaih. Barang siapa yang membiasakan sesuatu, maka dia akan terbiasa atasnya. Artinya apa? Orang mati tergantung bagaimana kebiasaannya. Kebiasaannya bagus, wafatnya juga baik. Kebiasaannya buruk, matinya juga jelek. Naudzu. Biasa baca Quran, biasanya matinya nggak jauh. Mau baca Quran, habis baca Quran mati. Biasa ke masjid, matinya nggak jauh biasanya. Mau ke masjid, pulang dari masjid mati. Biasa sholat tahajud, meninggalnya nggak jauh. Mau sholat tahajud, selesai sholat tahajud, meninggal dunia. Masih enak ceritanya di masyarakat. Oh, dia matinya juga bagus. Selesai sholat tahajud, mau sholat jamaah, pulang dari majlis taklim, pasti ahlul jannah. Amin. Amin. Dilihat dari kebiasaannya. Pokoknya kebiasaannya aja dah. Jadi kalau kita mau mati yang bagus, biasakan yang bagus-bagus. Biasa ngadu ayam, matinya nggak jauh. Mau ngadu ayam, pulang ngadu ayam,
mampus ya. Jadi tergantung. Makanya mudah-mudahan kita ini semuanya ini orang-orang baik semua, amin. Sehingga wafat kita husnul khotimah insya ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami semua ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa itu saya sampaikan? Karena saya punya cerita. Nggak apa-apa saya cerita ya. Jamaah sekalian, mudah-mudahan cerita ini jadi iktibar. Saya pernah jamaah sekalian datang nih ke tempat orang yang meninggal. Namanya apa tuh? Takziah ya. Atau bahasa kitanya apa tuh? Melayat, nyelawat ya. Nah, nyelawat. Saya datang takziah, saya datang melayat jamaah sekalian karena ada tetangga kampung lah yang meninggal dunia. Begitu saya datang, kan ada tenda-tenda begini nih. Nah, saya mau ngeliat jenazah tuh, tapi saya nggak bisa masuk. Akhirnya saya nunggu orang agak senggang dulu. Saya duduk di kursi-kursi yang disiapin sama tuan rumah, di kursi-kursi plastik. Waktu saya duduk begini, ada kakaknya ngedeketin saya sambil nangis. Apa dia bilang, Kiai, tolong saya Kiai. Kenapa? Adik saya mati Kiai. Saya bilang, gue juga tahu, makanya gue nyelawat karena dia belum mati kata itu. Maksudnya apa ini? Matanya melotot Kiai, mulutnya mangap. Matanya melotot, mulutnya mangap. Saya bilang, lah belum mati kali. Udah Kiai, Kiai mau bercanda mulu dari itu. Terus matanya melotot, mulutnya mangap, saya suruh ngapain? Kata saya gitu, kata kakaknya, Kiai punya nggak doa untuk memejamkan jenazah? Kata saya, ya ada, tolong doain dulu Kiai. Saya bilang, saya bagaimana ngedoainnya, saya mau masuk aja susah karena di pintu penuh sama orang. Akhirnya dia bilang, udah Kiai masuk-masuk aja, nanti juga ibu-ibunya pada minggir, kata beliau gitu. Akhirnya saya masuk, saya bilang tanggung jawab ya, silakan Kiai. Saya masuk, itu saya masuk, saya lewat pintu, saya bilang, minggir. Awas. Kaget. Akhirnya gitu saya masuk, kan orang kalau meninggal kan biasanya wajahnya kan ditutupin kerudung tuh ya. Di kerudung saya buka, begitu saya buka, astagfirullah rabbal baraya, matanya terbelalak, mulutnya juga nganga. Ini nggak bisa dikarang-karang nih, karena ini pengalaman. Matanya melotot, mulutnya nganga. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau ada jenazah, matanya melotot, mulutnya nganga, bacakan takbir aja 3 kali, insya Allah terbejam. Terus saya tutup doang matanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu saya buka, nah masih melotot-melotot tuh. Akhirnya saya bilang sama ibu-ibu, jangan berisik, saya mau doain ini. Kata ibu-ibu, iya Kiai doain. Ya ini saya lagi doain, ya dulu. Padahal saya malu juga Pak. Kiai doanya kagak manjur. Saya tutup matanya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati saya ngomong, merem apa merem? Kalau agak merem malu saya nih. Bacain Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, segala macam. Dalam hati saya ngomong, merem apa merem? Udah begitu saya buka, alhamdulillah masih melotot-melotot. Ayo saya pulang udah. Ya. Pakai iPhone. Melotot lagi, bodo amat, melotot-melotot situ dah. Akhirnya saya pulang. Pakai super glue. Begitu saya pulang, dapat 7 hari, ada keluarganya datang ke saya minta acara supaya saya ngisi acara di malam tahlil 7 hari. Dia bilang, Kiai belum sempat nih tahlil dari mulai malam pertama sampai malam 7 hari. Waktu itu musim lagi bulan Rabiul Awal. Saya banyak acara peringatan Maulid ya sekalian. Saya bilang saya nggak sempet Bang. Ya udah tahlil nanti malam jam berapa? Pada Isya, Kiai. Jam berapa tahlilnya? Pada Isya kira-kira jam 8 lah. Wah saya nggak bisa karena saya mau acara di Cilodong di Depok. Saya bilang itu. Udah habis maghrib aja gimana? Ya udah nggak apa-apa Kiai. Yang penting Kiai bisa hadir. Nah saya ceramah sebelum tahlil, sebelum baca Yasin, boleh nggak? Nggak apa-apa Kiai. Sebelum ada orang juga nggak apa-apa Kiai.
Itu PA lah gitu. Ya udah ya sekalian. Udah pulang tuh. Begitu dia pulang, saya ingat kejadian waktu saya takziah, saya tanya itu kenapa adik ente, saya bacakan doa supaya matanya terpejam, dia kagak mau merem. Apa dia bilang? Bukan kiai yang salah, karena adik saya punya kesalahan, belum sempat minta maaf sama ibunya. Nah, Itu ya mas kali. Oh pantas, berarti bukan saya yang salah. Itu. Makanya disitulah pentingnya kita sebagai manusia saling memberi dan meminta maaf. Sallu ala Nabi Muhammad. Apalagi ini yang salah sama ibu dilawan. Ibu kan manusia yang luar biasa. Saking Iya. hebatnya ibu, ada ibu kota, nggak ada bapak kota. Ada ibu jari, nggak ada bapak jari. Ada peringatan ibu Kartini, nggak ada peringatan bapak Kartono. Betul? Ibu-ibu di mana saja ingat sama anaknya. Makanya kalau ibu berdoa laisa lahu hijab. Ya Rob, jadikan anak-anak saya anak yang soleh. Itu doa ibu laisa lahu hijab, langsung tembus ke aras. Kenapa doa ibu paling mustajabah? Karena ibu di mana saja nggak pernah lupa sama anak. Lihat ibu-ibu kalau acara maulid, tasnya gede-gede banget. Ini orang nggak pernah lupa sama anak. Kiai lagi ceramah tingkatkan iman dan Islam, masuk jeruk. Jaga akidah umat Islam, masuk lemper. Tanya sama sebelahnya, buat apa lo? Buat anak gua, nanya mulu lo. Betul? Mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal. alamin. Maka bicara tentang kematian, almarhum sudah selesai tugasnya di dunia, jamaah sekalian. Maka bicara kematian, ada 3 perkara yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia. Ada 3 perkara yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia. Saya tanya beliau usianya berapa tadi Pak Ismet? 82 tahun. Maka tidak ada perkara yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia. Yang pertama adalah tua. Tua jamaah sekalian. Menurut Imam Ghazali, orang tua itu jamaah sekalian kalau sudah di atas 50 tahun. Itu masuk usia tua. Kalau masih di bawah 50 tahun itu masih muda. Nah pokoknya kalau yang udah 50 tahun ke atas sudah banyakin tasbih aja udah. Banyakin zikir, jangan janda mulu digodain jamaah sekalian. Itu masuk usia tua tuh ya. Yang pertama yang gak bisa dihindarkan, gak bisa dihindarkan oleh manusia. Pertama tua, yang kedua sakit, yang ketiga adalah kematian. Manusia makin lama bukan makin muda, makin lama semakin tua. Tenaga makin lama bukan makin kuat, semakin lama semakin lemah. Begini apa betul? Betul apa betul? Betul. Ibu-ibu makin lama bukan makin cantik, makin lama makin sama bapak-bapak juga. Umur 20 tahun, 30 tahun tatapan matanya setajam tatapan mata Allah. Umur 80 tahun cucunya datang ke rumah. Apa dia bilang? Siapa lu? Matanya nggak berubah, pandangannya yang berubah. Kenapa? Karena sudah tua. Umur 20 tahun, 30 tahun tai lalat ada di pipi. Umur 80 tahun tai lalat pindah ke janggut. Gila tai lalat merosot. Tai lalatnya nggak pindah, tapi kulitnya yang sudah bergeser. Kenapa? Karena sudah tua. Nggak bisa dihindari. Perempuan pakai celana legging umur 17 tahun dilihatnya dari belakang mengesankan, menggemaskan. Nenek-nenek pakai celana legging dilihatnya dari belakang kayak balon di air itu. Salah bukan celana leggingnya, umurnya yang sudah tua. Apa maksud saya? Tidak mungkin saya bicara tanpa maksud dan tujuan. Hari ini yang sepuh ada, yang tua hadir, yang muda juga tidak sedikit, betul? Mau tua, mau muda, jamaah sekalian hadir di tempat ini. Mudah-mudahan ini adalah takdir yang terbaik dari Allah Amin. SWT. Ini kita duduk begini, ini takdir yang terbaik. Di majlis zikir saudara, di majlis silaturahim para jamaah sekalian, ini adalah takdir yang terbaik. Walaupun takdir yang terbaik belum tentu kita suka. Suka atau tidak itu adalah takdir yang terbaik. Kita duduk di sini belum tentu kita suka semua. Mana pegel, nyender sampai jauh. Ya lah, selonjoran susah. Ya belum tentu suka semua. Apa ditambahin nyamuk? Ibu hitungan banget udah dikasih snack juga pakai ngamuk gitu. Belum tentu suka semua nih guys sekalian. Tapi suka atau tidak ini adalah takdir yang terbaik. Jadi takdir yang terbaik itu belum tentu kita suka. Pengennya punya suami ganteng, pinter, kaya. Pengennya yang kaya, dapatnya yang miskin. Tapi punya suami miskin takdir yang terbaik. Untung suami saya miskin. Coba kalau suami saya kaya, mungkin dia sudah main mata dengan wanita lain.
kadang-kadang miskin aja belagu. Sekalian, sallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli Jadi sekali. para jamaah sekalian begitu ya, kayak namanya kehidupan, orang kaya jangan terlalu kaya, miskin juga jangan terlalu miskin. Punya suami terlalu ganteng, was-was ibu. Punya istri terlalu cantik, was-was pak. Punya istri terlalu cantik, was-was pak. Banyak yang naksir sama istri kita. Terlalu jelek, was-was juga. Itu istrinya nggak pernah diajak-ajak kalau kemana-mana. Ya was-was, aku ketemu temannya malu lah, gini jelek amat. Jadi ini karena biasa-biasa aja. Punya uang terlalu banyak, stres. Nggak punya duit juga stres. Tapi enakan stres banyak duit apa stres kagak punya duit? Lah masih mendingan punya kebanyakan duit. Ini udah kagak gablek duit malah pusing. Gitu. Tapi ya begitulah hidup jemaah sekalian. Ada seorang pengusaha tidur di hotel bintang 5. Nggak bisa tidur dia karena mikirin uangnya. Dia turun dari hotel, dia duduk di lobi, dia keluar dari hotel, dia lihat tukang beca tidur keredongan sarung pules bener. Didatengin tukang beca, kata tukang beca, ada apa pak? Enggak, saya mau tanya, saya tidur di hotel nggak bisa tidur, bapak tidur di beca, tidurnya kok nyenyak sekali. Kata tukang beca, kalau bapak mau bisa tidur, bapak tidur di beca, saya tidur di hotel. Diajak tukeran. Akhirnya itu pengusaha tidur di beca kagak bisa tidur karena nggak biasa. Tukang beca tidur di hotel, pagi-paginya meriang. Udah takdirnya, betul. Nah, itu ya sekalian. Jadi ada 3 perkara yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia. Yang pertama adalah tua, yang kedua adalah sakit. Beliau Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan kita pernah ngalamin sakit ya sekalian. Pernah ngalamin sakit, mau sebentar, mau lama, mau berat, mau ringan. Cuma bedanya Nabi sama kita nggak boleh kita samakan, saudara. Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau Nabi umur 63 tahun, seumur hidupnya beliau cuma mengalami 2 kali sakit. Kalau kita jemaah sekalian udah banyak penyakit kita, udah ada aja yang kita rasain, ya nggak? Kenapa Rasulullah seumur hidupnya cuma mengalami 2 kali sakit? Karena ada 2 perkara yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Satu, Nabi tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Buka suaranya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap terus siarkan salawat. Siap terus siarkan salawat. Siap terus siarkan salawat. Takbir. Kalau takbir tangannya diangkat. Jangan takbir sambil makan salad. Siap terus siarkan salawat. Takbir. Angkat tangan, saya doakan pulang dari sini rizkinya tambah banyak. Amin. Kencang benar. Mau nggak saya kasih doa supaya rizkinya tambah banyak? Amin. Ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadudu Aghnina bihalalika an haramika wa bita'atika an maksiatika wa bifadlika amman siwaka. Ya, baca sama-sama. Udah yang gampang aja, doa asmaul husna ya. Mudah-mudahan rezekinya tambah berkah. Amin. Al-Ghaniyu, Asy-Syakuru, Al-Mughni, Ar-Razzaq, Al-Fattah,
Al-Kafi, Al-Hasib, Al-Wakil, Al-Mu'ti, Al-Mugis. Ya baca sama-sama. Hafal juga. Jadi yang gampang aja, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Mau makan. Benar doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi makan berak sebetulnya. Jadi orang sekalian, ya pertama itu yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia, pertama tua, yang kedua sakit, yang ketiga adalah al-mautu, kematian. Kematian itu pasti cepat atau lambat, betul? Ya mas sekalian. Maka dalam Al-Quran sudah dijelaskan tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin, setiap yang bernapas, setiap yang bernyawa, dha'iqatul maut, pasti akan merasakan kematian. Yang bernapas, saudara, setiap nyawa, setiap makhluk hidup pasti akan merasakan kematian. Bahasanya saja kullu nafsin, setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas. Artinya orang mati itu biasanya pengecekan yang pertama dilihat dari napasnya. Pegang denyut nadinya, dipegang kakinya, jemaah sekalian. Kalau sudah tidak ada napasnya, meninggal kayaknya nih. Masih kurang yakin juga, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dipastikan, setelah itu baru inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kenapa kita dimatikan oleh Allah? Sengaja para jamaah sekalian, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kenapa kita dimatikan oleh Allah? Karena supaya mendapatkan balasan yang sempurna. Kapan balasan yang sempurna? Yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat. Oh, berarti kesimpulannya balasan yang sempurna adalah pada hari kiamat. Dunia bukan balasan yang sempurna. Kalau di dunia nggak ada balasan yang sempurna. Kadang-kadang kita sudah berbuat baik, belum tentu orang berbuat baik kepada kita, betul? Kita sudah berbuat bagus, belum tentu orang berbuat bagus sama kita. Katanya kita udah ngasih duit nih, kamu mau pilih saya ya, nih saya kasih 100.000. Udah dikasih 100.000, milihnya orang lain ya maksudnya. Iya kan, akhirnya tuh calon ngelongsot ya maksudnya. Iya kan, belum tentu tuh. Makanya apa tuh? Makanya kalau kita ini jadi umat Islam, saudara, kita diperintahkan oleh Allah saling memberikan hadiah. Kalau ada orang memberikan hadiah kepada kita, berbuat baik, kita harus balas dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Ada orang misalnya kasih makanan ke kita, kasih lauk ke kita misalnya, dia orang kasih ikan mujair, jangan dibalas dengan ikan mujair, balas dengan yang lebih. Kita kasih ikan gurame, orang kasih gurame ke kita, balas ikan kakap. Dia kasih belut ke kita, kita kasih ular kobra. Jadi jangan sama, minimal sama, maksimal lebih. Nah disitulah jamaah sekalian, wa innama tuwaffawna ujurakum. Kenapa kita dimatikan oleh Allah? Supaya kita mendapatkan balasan yang sempurna. Almarhum Bapak Haji M. Yusuf Ashari sudah mendapatkan balasan yang sempurna dari kebaikannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal. Ya mas sekalian, dan ini nikmatnya kita dalam berzikir, ya, nikmatnya kita dalam bersilaturahim. Siapa yang mengajarkan kita, para jamaah sekalian, acara seperti ini tidak mungkin kita, kalau kita melakukan tanpa ajaran, tanpa perintah dari baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi apa tuh, jamaah sekalian? Udhkuru mahasina mautakum. Sebutlah kebaikan-kebaikan orang mati di antara kalian. Hari ini kita sebutkan, kita ceritakan, tadi disampaikan sekilas jamaah sekalian bahwa beliau adalah orang yang ahli ibadah, orang yang ahli kebaikan, orang yang istiqomah. Diceritakan kebaikan-kebaikannya.
Di dalamnya di sini ada silaturahim. Di dalamnya di sini kita ada ilmu. Di dalamnya di sini kita ada majlis zikir. Di dalamnya di sini kita ada bacaan ayat suci Al-Qur'an. Jadi peringatan 40 hari, 7 hari bagus atau tidak jemaah sekalian? Bagus tidak? Bagus. Bagus tidak? Jadi ada manfaat banyak hikmahnya yang kita temukan pada malam hari ini, dan inilah ketinggian ajaran baginda Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dari Al-Quran semua jemaah sekalian. Walaupun Al-Quran itu turun di Mekah, turun di Madinah, tapi alhamdulillah sampai ke Indonesia. Betul? Walaupun makanya jemaah sekalian itu hebatnya Rasulullah. Rasulullah lahir di Mekah, wafat di Madinah. Tapi ajarannya itu bukan hanya buat orang Mekah, orang Madinah. Ya, umat Nabi itu bukan hanya orang Mekah, orang Madinah. Orang Mekah, orang Madinah ya umat Rasulullah. Ya, semua manusia di dunia ini ya umat Rasulullah. Orang Amerika ya umat Nabi, orang Cina ya umat Nabi, orang Afrika ya umat Nabi, termasuk ya orang kita nih orang Indonesia. Cuma beda fisik doang, Pak. Beda fisik ya Bos sekalian. Orang Mekah, orang Madinah ganteng-ganteng, bewok-bewok, hidungnya mancung-mancung. Emang sengaja diciptakan oleh Allah orang Mekah tuh ganteng, bewok, hidungnya mancung. Kenapa orang Mekah ganteng-ganteng, orang Madinah ganteng-ganteng? Karena di Mekah itu gak ada musim hujan, jarang hujan di sana. Makanya orang Mekah, orang Madinah jarang mandi. Makanya Allah ciptakan ganteng. Apa tujuannya? Walaupun dia jarang mandi, dia tetap ganteng. Beda sama kita udah 13 kali mandi kagak ganteng-ganteng. Tapi umat Nabi, orang Amerika, kenapa badannya tinggi besar? Karena di Amerika itu ada musim dingin. Di sana kalau lagi musim dingin ekstrimnya luar biasa. Maka Allah ciptakan gede-gede. Apa tujuannya? Supaya ketika musim dingin dia kagak pada mengkeret, itu maksudnya. Jadi tangan gede-gede gitu. Nah orang Afrika itu kan hitam-hitam, bukan hanya hitam, keling orang Amerika, orang Afrika tuh. Kenapa orang Afrika itu keling-keling? Karena di Afrika banyak macan. Makanya Allah ciptakan keling, Allah ciptakan putih-putih. Kalau Allah ciptakan putih-putih orang Afrika tiap hari diburu bermacan. Makanya Allah ciptakan keling supaya macan bingung itu orang pebatu ini. Ini dalam rangka penyelamatan populasi manusia. Orang Cina matanya sipit. Kenapa orang Cina matanya sipit? Karena di Cina ada musim salju. Salju kalau kesorot matahari silaunya luar biasa. Maka untuk mengurangi silau dibikin sipit orang-orang Cina. Itu tujuannya. Tapi saya bangga jadi orang Indonesia. Orang Indonesia paling lengkap. Yang cakep ada, yang jelek ada, yang putih ada, yang keling juga ada, yang matanya sipit ada, yang belok juga ada, yang bibirnya tipis ada, yang doer juga ada. Makanya Indonesia punya semboyan resmi Bhinneka Tunggal Keberagaman jamaah sekalian. Itu tujuannya adalah supaya bangsa Indonesia ini bersatu. Kalau sudah kita bicara persatuan, kita sudah tidak bicara partai, kita sudah tidak bicara agama, kita sudah tidak bicara ideologi. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum suraya. Manusia yang paling mulia di hadapan Allah atqakum, bukan PDI-kom, bukan Golkarikom, bukan Prabowo-ikom, bukan Ganjarikom, bukan Anisikum suraya, tetapi manusia yang paling mulia adalah atqakum, manusia yang paling bertakwa. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli sekali. Makanya banyak acara-acara di Indonesia bermacam-macam. Ada orang meninggal dunia kumpul, ada tahlil 3 hari, ada 7 hari. Jadi angka 7 memang ya angka bagus juga. Kenapa 3 hari? Itu ada maknanya. Kenapa ada tahlil 7 hari? Ibu-ibu aja kalau kami bikin acara 7 bulanan. Begitu jamaah sekalian. Tawaf 7 putaran, langit 7 lapis, bumi 7 lapis, sa'i 7 kali balik, Indonesia merdeka tanggal 17, Nabi Isra Mi'raj tanggal 27, obat sakit kepala puyer bintang. Jadi banyak hikmahnya, banyak maknanya. Itulah ini Indonesia banget, ini Nusantara bener ini, betul. Jadi luar biasa, Indonesia itu memang hebat ya mas kan. Kalau masih ada di pohon namanya padi, lepas dari pohonnya namanya gabah, dilepas kulitnya namanya beras, berasnya kecil-kecil namanya menir, di mata masak setengah matang namanya aron, kalau sudah matang namanya nasi, berasnya segelas, airnya segidir namanya bubur. Ya nggak, dibungkus pakai daun pisang buat lonjong namanya lontong, dibungkus pakai daun kelapa namanya ketupat, betul. Itulah Indonesia, bahannya mah satu, padi juga. Kalau masih ada di pohonnya namanya singkong, dicabut, diiris, tipis-tipis, digoreng garing namanya keripik, diparut, dikasih gula, jamaah sekali dikasih kelapa muda, dibuat lonjong, dikukus namanya timus, diparut, dikasih gula merah, digoreng namanya misro, dikasih oncom namanya apal kalau makan. Ya Allah, sallallahu ala Nabi Muhammad.
Jadi makanya Indonesia adalah sebuah negara yang kaya akan tradisi, yang kaya akan budaya. Tradisi itu saudara, budaya itu para jamaah sekalian harus kita hidupkan sepanjang banyak nilai-nilai kebaikan dan nilai kebenarannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka peringatan 40 hari tujuannya apa? Untuk mengingat kita kepada kematian. Kenapa bahasanya peringatan, saudara? Kenapa bahasanya peringatan? Karena ada yang diingat. Sebab apa? Manusia kadang-kadang suka lupa sama kematian. Kenapa? Karena nggak pernah diingetin kita. Karena kematian itu dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan kematian kita? Saking sayangnya Allah sama kita. Kalau kematian kita dikasih tahu, stres. Kematian kita. Ngobrol di majlis taklim, lu matinya kapan? Gue 2029. Bulan apa? Bulan 7 tanggal 13 Juli. Wah, bisa lama lu. Lu kapan lu? Gue 2024 bulan Mei tanggal 3. Jangan kita gitu. Ya, stres kita. Makanya dirahasiakan oleh Allah supaya kita jangan pikirkan hari kematian kita, tapi apa persiapan kematian kita. Maka jemaah sekalian, perbanyaklah ibadah, perbanyaklah ketakwaan jemaah sekalian. Insya Allah dengan mengenang kita hari wafatnya saudara kita, bisa menumbuhkan, menambahkan ketakwaan kita serta mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua husnul. Jadi jamaah sekalian, yang pertama, satu, kita minta kepada Allah supaya husnul khotimah, dan kita harus ingat bahwa tidak ada manusia yang tidak bisa menghindar dari 3 perkara. Yang pertama adalah tua, yang kedua sakit, yang ketiga adalah kematian. Mau tua mau muda, mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari penyakit yang membahayakan. Allah jauhkan kita dari segala macam musibah jamaah sekalian, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini saja para jamaah yang bisa saya sampaikan, karena saya masih ada satu tempat lagi jamaah sekalian. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya ikhlas menyampaikannya. Ibu bapak ikhlas mendengarkannya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Orang ikhlas itu jamaah sekalian, biarin nggak dilihat orang, yang penting dilihat Allah. Ibarat sembako seperti gula walaupun nggak pernah disebut, dia nggak pernah marah. Itu jamaah sekalian, biarin Allah. Manusia nggak lihat, yang penting Allah lihat. Biarin orang nggak tulis, yang penting malaikat catat. Ya kayak sembako seperti gula nggak pernah disebut tapi nggak pernah marah. Ada kopi, ada susu, disebut pakai air panas, disebutnya kopi susu. Gulanya disebut enggak jelas sekali. Kata gula, biarin, saya mah nggak disebut juga. Yang penting ada rasanya manis. Ada jahe dikeprek dikasih gula, disebut pakai air panas, disebutnya wedang jahe. Gulanya disebut enggak? Kata gula, susah amat orang nyebut nama gua. Biarin, gua mah kagak disebut juga. Yang penting ada rasanya manis di situ. Nah, itulah gambaran orang ikhlas. Kalau kita ikhlas jemaah sekalian, keberkahan itu bukan hanya di dunia tapi di akhirat para jemaah sekalian akan Allah berikan. Amin. Sedikit jemaah sekalian, saya pernah ada satu cerita, mungkin saat itu saya ikhlas. Pernah saya ceramah di daerah Musi Banyu Asin, Palembang, sebelum Palembang. Saya ada teman saya telepon saya, "Assalamualaikum Mas Doro." Ya, namanya Samsul teman saya. Ini cerita lagi-lagi cerita. Ini ceritanya tak bisa dikarang-karang pengalaman. Kiai bisa nggak ceramah di tempat saya? Di mana tuh? Di dusun Hijrah Mukti, daerah perkebunan kelapa sawit. Belum masuk listrik ya Mas saat itu. Ngapain saya? Ini ada acara maulid saya. Siap, saya bilang gitu. Ya kan? Kata dia, tapi Kiai ceramah di tempat saya nggak bayar. Kata dia itu, saya ceramah di sini saya nggak bayar Kiai. Gimana nih? Kata saya, ya nggak apa-apa. Oke, lemes amat dia kagak ikhlas. Ya saya bilang, nanti jangan ngomong kagak ikhlas. Orang ikhlas itu di hati, bukan di mulut sebenarnya. Di hati mau ngomong dia kebangetan amatnya orangnya. Berangkat Pak, jangan sekalian. Berangkat saya, jangan sekalian. Tapi ya guys, saya belikan tiket pesawat PP. Jangan sekalian, di berantaian 2, saya ajak putri saya. Ya, saya nambok 1 juta lah. Ibarat orang rugi, dagang rugi saya. Orang bisnis bodoh saya, tapi dakwah bukan dagang. Betul? Dakwah itu bukan bisnis. Berangkat saya bilang jemput saya di Bandara Sultan Taha. Di mana tuh? Sultan Taha itu di Jambi ya. Jemput saya di Bandara Sultan. Ini bicara keikhlasan, maka bangun keikhlasan. Dijemput saya jemaah sekalian. Setelah dijemput, perjalanan dari Sultan Taha di Jambi, Musi Banyu Asin kan jauh Pak. Belum masuk ke dalam tuh, kurang lebih 7 jam saudara. Dengan perjanjian saya tidak dibayar ceramah. Mana ada mau balik dari Bekasi? Kalau tiba ke Tambun, dibayar nggak apa-apa. Kesini aja saya dibayar, udah ditransfer. Kalau amin, apa sih?
Amin, amin, amin. Enggak bercanda besok. Ayo udah belum jadi saya nggak dibayar. Saya ceramah nih Pak. Durasi saya ceramah waktu itu 1,5 jam saya ceramah. Ceramah Maulid. Kalau ini kan bukan ceramah Maulid ya. Setelah 1,5 jam begitu saya mau pulang, tiba-tiba ada orang datang. Satu pun tidak saya kenal. Ya Mas sekalian. Begitu dia datang, apa dia bilang? Assalamualaikum Mas Turo. Ini siapa? Saya diminta oleh timnya Bupati Musi Banyuasin. Pada saat itu lagi musim pilkada. Bahwa Kiai diminta untuk datang ke putaran kampanye yang terakhir untuk menyampaikan orasi politik dalam kampanye putaran terakhir. Saya bilang saya nggak ada agendanya, tapi teman-teman tahu kalau Mas Turo datang ke sini. Ya udahlah. Aduh, gimana ya? Saya masih mikir-mikir juga, khawatir juga Pak karena nggak ada yang saya kenal. Apa dia bilang? Udah Kiai ikhlas saja. Begitu dia ngomong ikhlas, saya nggak bisa bicara apa-apa. Dalam hati saya ngomong, lu mah enak ngomong ikhlas, tenggorokan gua lecet. Jalan sekalian. Saya tinggal istri dan putri saya karena saya khawatir ada kejadian yang tidak saya inginkan di balik peristiwa pilkada. Saya ceramah, saya ngobrol dulu dengan Bupati saat itu, ngobrol-ngobrol sebagai saya bahan untuk menyampaikan visi dan misi beliau. Saya ceramah, durasi saya ceramah kurang lebih 30 menit karena waktu sudah sore. Jamaah sudah di atas 7.000 orang. Akhirnya karena saya mengejar pesawat dengan jadwal yang sudah ditentukan, saya bilang Pak Bupati, saya mau langsung saja sebentar Ki Mas Turo, duduk di sini sebentar. Sebentar saja, saya mau langsung Pak Bupati, semua ada acara di Bekasi, takut ketinggalan pesawat. Udah gampang, duduk sebentar. Saya dulu di samping beliau, saya nggak tahu ajudannya atau asistennya atau siapa ngedeketin saya, masukin amplop ke kantong baju kebesaran saya. Ini baju kebesaran namanya, baju kegedean maksudnya. Ya. Akhirnya masukin amplop ke kantong saya, itu amplop di kantong seremes-remes aja bayar gawat. Belum nanti saya ngomong berapa kira-kira isinya. Akhirnya saya diantar oleh driver, diantar ke hotel. Saya bilang carikan saya hotel yang aksesnya dekat bandara. Itu di dalam hotel saya buka hadiah dari beliau sebesar 10 juta. Alhamdulillah. Padahal dari tempat pertama saya janji saya nggak dibayar, tapi Allah saat itu mungkin jamaah sekalian pasti maha tahu, saya ikhlas, Allah ganti dengan berkali-kali lipat. Nah bilang apa itu? Tapi diganti oleh Allah 10 juta berkali-kali lipat. Itu orang ikhlas. Tapi sampai sekarang saya belum nemuin lagi yang dulu. Kalau di Arab mah susah. Ya. Ya mudah-mudahan kita semua sudah Ramadan 1 bulan ya, Idul Fitri masih bulan Syawal, dalam suasana silaturahim lebaran. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin. Allah hapus kesalahan-kesalahan kita sesama manusia. Allah pertemukan kembali kita dengan Ramadan yang akan datang. Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa berjumpa kembali dengan Idul Fitri yang jauh lebih menyenangkan, jauh lebih membahagiakan. Panjang umur perjuangan. Terima kasih Mas Turo Rahili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.